Baik teman-teman dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyaksikan podcast video kami yang pertama bersama Satria. Dan kali ini kita sambung lagi sedikit bagaimana kiprah seorang Satria ketika berjuang. Tadi dia udah bicara di level perjuangan katanya nih. Berjuang untuk melestarikan budaya Bali. Nah teman-teman, kalau kalian ya generasi muda nih belum bisa seperti Satria, cara yang kita lakukan gimana? Mari dukung dia. Ya, support apa yang dia lakukan sehingga dia akan terus menciptakan karya-karya kreatif yang inovatif sehingga bisa memberikan sebuah value buat tatanan dari Tetamian Lingsir, tradisi budaya adat itu. Oke, saya mau tanya nih berikutnya sama Satria. Saya sudah bawa list pertanyaannya di sini. Apa kira-kira ajakan dari seorang Satria ini ke teman-teman dan khususnya generasi muda Hindu di Bali terkait melestarikan budaya Bali? Apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan? Oke. Terutama untuk generasi muda nih, Ya. untuk muda-muda seusia Bandiang ataupun yang masih di bawah Tiang, itu jangan malu-malu untuk mengakui seni budaya kalian. Yes. Jangan, lebih ke balance sih. Jangan terlalu memprioritaskan budaya lain. Ya. Seperti contohnya ya joget. Saya nggak menyalahkan sih coachnya, seperti joget-joget ala-ala gitu dalam artian kan yang terkadang saya juga nanti maksudnya menyayangkan sih kalau melihat orang-orang muda sekarang itu joget-joget di depan pura apalagi nggak pakai kebaya. Nah itu yang menyayangkan sangat. Saya bukan fanatik, cuman kenapa harus melakukan hal seperti itu? Kamu ini kan dalam artian orang Bali juga gitu, orang muda. Dan pesan untuk saya, tetap jaga image kebudayaan kamu agar semakin kental semakin kental saudara. Dan yang kedua itu jangan malu-malu untuk melestarikan budaya. Ayo kita bareng-bareng bangkitkan budaya kita agar nanti tidak terdapat hal yang enggak seperti halnya waktu ini kan sempat diklaim sama Malaysia katanya tari kita kan. Padahal sedemikian banyak orang Bali bilang pas tarinya udah ada langsung runguang. Seketika tarinya diklaim oleh Malaysia berjani luar-luar. Nah biar nggak seperti itu maksudnya. Oke. Kita bareng-bareng membangun. Ya berarti yang perlu kita bangun fondasi bagi masyarakat khususnya generasi muda adalah satu kesadaran terhadap seni budaya itu sendiri. Iya, itu. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan gini Satria. Saya kan bukan orang seni. Saya tidak bisa metabuh, saya tidak bisa menggambel, saya tidak bisa apalagi bertembang gitu kan. Jika kalian merasa seperti itu, tenang aja. Kabar baiknya tadi sudah saya sampaikan, ayo dukung orang-orang yang melakukan aktivitas ngajegan budaya Bali ini. Itu aja sudah cukup. Kalian sudah mendukung, mensupport. Jangan sampai nanti ada keinginan misalnya menghalangi. Terus Indonesia bagian timur itu apa namanya? Irian. Iya, irian. Jadi iri sama orang yang bisa melakukan itu. Terus kalian sengaja cari-cari masalahnya. Wah, orang ini Nah itu tolong kalau menurut saya mari kita sama-sama melakukan masuk ke dalam diri, introspeksi diri kita menggunakan kesadaran diri kita. Itu satu. Kalau memang nggak bisa di bidang seni, nggak apa-apa. Jadi jangan menyalahkan diri, jangan misalnya mengatakan, waduh dia Satria ya nak dua dia metembang, Bani aja yang ngomong gitu. Satria bisa aja dia ngomong gitu karena dia punya keahlian. Saya kan nggak punya apa-apa, coach. Gimana saya bisa mendukung kelestarian budaya Bali? Tenang aja. Kabar baiknya begini. Yang kedua nih saya bilang, kalau kalian bisa suka di bidang fotografi, suka di bidang videografi, ayo. Nah ini juga bagian dari Anda ikut kalian melestarikan budaya Bali. Capture lah momen-momen riwayatnya, manusianya, fitriyatnya, atau hal-hal budaya yang ada, taksu yang ada di Bali, rekam, abadikan, dibuatkan konten-konten yang kreatif. Jadi fotonya kreatif, memberikan edukasi, sekaligus memberdayakan, budaya juga begitu, termasuk di videografi.
Itu yang kedua yang bisa kalian lakukan. Nah, berkolaborasi sekarang sama Satria, sama orang seni lainnya, anak muda lainnya, berkolaborasi. Jadi sehingga betul-betul kita membuat sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang lebih kuat tanpa saling menyalahkan, tanpa saling menjelekkan, tanpa mencari kelemahan orang lain. Ya. Karena setiap orang punya kelebihannya, keunikannya, kan begitu. Pasti. Jadi mulai sekarang Satria udah mengajak, ayo kita berpartisipasi. Maka cara kita adalah sadari dulu bahwa nilai-nilai budaya yang ada di Bali ini luar biasa. Betul. Kemarin saya memberikan seminar di pariwisata Jemberan dan saya juga menyampaikan nih Satria bahwa begini, Bali ini kan tidak punya sumber daya alam seperti tambang, minyak, emas, itu kita nggak punya, tidak ada sumber daya alam. Tapi yang kita punya adalah tradisi, adat, budaya, kesenian. Nah, yang membuat kita terkenal selamanya itu Bali kan karena tradisi, adat, budaya, keseniannya. Kalau sumber daya alam misalnya nih emas dikeruk bakalan habis, pasti habis. Tapi kalau tradisi, budaya, adat, kesenian ini terus diturunkan, turun temurun, ya, dia nggak akan pernah habis. Makanya kalau kita bicara dalam konteksnya pariwisata akan tetap datang karena dia akan ingin melihat upacara ngaben, manusuyatnya, dewiyatnya, dan akan ketemu satria yang sedang ngayah di sana, gitu. Jadi ujung-ujungnya ini memang pelengkap untuk bagaimana ngajegang Bali. Berarti kalau ngomongin ngajegang Bali, ya kita semua bisa ikut berkontribusi. Ya, jadi kalau kalian tidak punya bakat seni di bidang tarian, musik, menggambal, metabuh, menggending dan seterusnya, coba cek. Kalian pasti punya keahlian lainnya. Tadi saya sudah sebutkan 2 diantaranya, mungkin saja saat ini fotografi, yang kedua videografi, atau yang ketiga kalian ahli komunikasi. Ayo tulis atau sampaikan pesan-pesan ini lewat YouTube, buatlah konten YouTube. Atau kalian suka menulis, buatlah tulisan-tulisan yang inspiring ke banyak orang, buatlah blog kalau memang kalian suka menulis, jadikanlah sebuah buku. Atau sekarang banyak nih media partner gitu kan, yang sudah aktif mengangkat tema-tema tertentu yang ada di Bali. So itulah bentuk partisipasi. Jadi jangan menganggap Satria aja bisa. Enggak, kalian pasti bisa. Nah, kalau kalian butuh, ingin menemukan passion kalian, potensi diri kalian, silahkan komen di sini. Nanti saya akan bantu menemukan potensi passion kalian. Kita akan ketemu, kita akan diskusi di sini. Itu kan fair. Jadi supaya kamu ketemu passionnya gimana, lalu bisa ikut berkontribusi seperti itu. Oke. Kalau boleh tanya Satria, apakah selama ini Satria pernah mengikuti lomba-lomba, kegiatan-kegiatan Utsawa Dharma Gita dan seterusnya di Bali? Pernah ikut? Ini kebetulan saya sedang mengikuti lomba juga. Oh, sedang ikuti lomba. Ya, di bulan ini, di tanggal ini. Di tanggal ini ya. Cuman lombanya itu karena kehalang pandemi, kita lombanya via video ya. Okay. Jadi kita ngirim-ngirim video. Itu lomba Utsawa Dharma Gita tingkat Semarang. Tingkat Sebali sih, Sebali ya. Sebali. Okay. Karena yang menyelenggarakan itu pihak kampus. Kampus. Oke. Jadi ini sedang mengikuti lomba. Sebelumnya ada lomba yang sudah diikuti? Ada ya. Itu di desa. Itu berawal dari desa. Untuk pertama kalinya saya ikut lomba itu di Banjar. Itu lomba tari. Lomba tari baris. Berarti bisa nari juga? Bisa. Wah. Ternyata. Oke. Terus kalau prinsip tiang sih gitu, dalam artian nggak ada yang mustahil kalau kita mau belajar. Ibaratkan kita mau terbang pun bisa, tinggal usaha nyari duit, beli tiket pesawat terbang gitu. Kan gitu. Makanya saya nggak luput dari yang namanya belajar. Dan Ampuro juga kalau teman-teman yang mau diajarin dong gitu. Ayo kita belajar bareng, saya nggak bisa ngajarin bahasa tiang. Dan untuk perlombaan itu kebetulan saya iseng-iseng awalnya, iseng-iseng minta lomba sama bapak, masih kecil waktu itu kan, masih SD gitu kalau nggak salah, dari TK yang udah nari Wirayuda, terus lanjut ke SD di kelas 3 saya ikut lomba tari baris di Banjar Sanur Bintaran. Saya ikut di sana iseng-iseng sampai nangis-nangis sama bapak, terus bapak import. Nah, untuk pakaiannya disewa lah waktu itu. Sewa ya. Disewa, dapat juara 2. Terus kembangkan lagi tari di tari, pernah
lomba tari jauh juga tingkat SMP. Dulu tari jauh itu dapat juara 3. Dan yang paling saya prioritasin itu waktu saya SMP, saya nggak tahu bahwa saya itu bakalan bisa Utsawa Dharma Gita. Saya ikutin lombanya, disuruh sama bapak guru dulu, sudah almarhum, bapak guru saya di SMP. Komang, kamu ikut lomba ya? Lomba nanti Pak? Lomba Utsawa, suaramu bagus. Gitu katanya. Enggak Pak, saya nggak berani. Gitu. Masih mental saya masih down, saya nggak berani. Gitu. Nggak ada yang enggak gitu. Pokoknya kamu harus ikut. Gitu sih seingat saya. Itu paksaan yang baik gitu ya. Paksaan yang baik gitu. Akhirnya saya diajarin selama sebulan saya latihan. Itu pertama kalinya saya dapat juara 1 di tingkat SMP. Tingkat SMP. Akhirnya dari SMP itu yang ditarik ke desa. Di desa yang ikut lomba. Dapat juara lagi mewakili kabupaten, mewakili kota dulu. Kota waktu di Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan itu mewakili Macepat. Kalau nggak salah Macepat Putra masih remaja. Macepat tingkat remaja itu juara 1 juga. Akhirnya naik ke kabupaten yang Lengser. Juara 2. Oke. Berarti kalau dikatakan bahwa prestasinya sudah cukup banyak ini di bidang seni ya dari kecil ya. Oke. Nah, pesan saya adalah buat para orang tua nih khususnya. Jadi kalau anak-anaknya ada di bakat di bidang seni budaya, silakan disupport, didukung. Jadi mungkin saja ada sebagian ya yang berpikir ini susah nih peluang bisnis, peluang usaha, dapetin karir kalau dari bidang ini gitu. Mungkin saja. Dan mungkin juga saya salah kan gitu. Namun yang paling penting adalah kita mendukung semua anak-anak yang memang suka atau punya passion, yang hobinya, kemudian kecintaannya di bidang seni dan budaya kita dukung. Pada prinsipnya nanti pasti akan mendapatkan hasil. Cuman sekarang ini hasilnya belum kelihatan. Makanya sekarang perlu konsistensi, komitmen dan perjuangan tadi. Nah mungkin semua pemirsa, orang tua, anak muda, generasi muda Hindu, kalau kalian ingin misalnya nih belajar Utsawa Dharma Gita, kemudian belajar nari, ya belajar hal-hal yang bersifat kesenian, mungkin nanti kita bisa fasilitasi untuk mengundang mereka-mereka yang memiliki jiwa seni yang sudah ahli dalam bidang seni budaya, kita akan undang dan kita bisa belajar bersama, berlatih bersama. Nah ini kan satu hal yang bagus ya. Wow. Ya. Okay. Wow banget ini channelnya. Nanti kita akan benar-benar memberikan banyak informasi yang memberdayakan, dan saya sih pengen bahwa anak muda, generasi muda Hindu itu jangan minder. Jangan malu kalau memang belum punya kesenian, bakat di bidang seni budaya, tenang aja. Bersama Coach Wira kita akan bantu mendukung menemukan passion kalian yang bagaimanapun juga nanti akan kembali kepada bagaimana kita ngajegang tradisi Bali. Karena sehebat-hebatnya kita mau merantau keluar gitu ya Satria, nanti ujungnya pulang lagi. Pulang lagi. Nah, ketika pulang itulah nilai-nilai tatanan budaya tradisi itu masih kita pegang untuk bisa melestarikan. Itu yang terpenting ya. Lalu berikutnya nih. Tadi saya di sesi berikutnya kan kita bicara, ternyata Satrio ini punya band juga nih ya gitu. Boleh sharing bandnya apa, terus nama bandnya, terus kemana aja sudah manggung, atau bahkan sudah menghasilkan duit nih dari bandnya. Yuk supaya teman-teman tahu di sini. Untuk band ini dibuat dari tahun dulu sih ya. Ini masih iseng-iseng dulu. Iseng-iseng. Pertama saya sih solo dulu. Solo terus nyiptain lagu berawal dari galau sih itu. Galau itu storynya parah itu. Iya. Kayak mungkin udah lumrah yang tahu sih karena udah lama. Itu lagu saya yang pertama yang saya buat itu masih rekaman popongan, dalam artian belum ada rekaman audio, belum ada rekaman video. Cuman rekaman mentah gitu aja kan, pakai HP. Bener-bener live gitu. Bener-bener live banget. Live HP. Jadinya suara motor tuh lewat kedengeran gitu. Nah itu saya buat berawal dari kisah putus cinta ya. Saya buat sendiri. Akhirnya saya berusaha, saya coba-coba buat. Nah inilah pengawalan naiknya saya di Instagram. Berawal dari lagu saya ini. Apa judul lagunya? Cinta Seorang Musisi. Cinta Seorang Musisi. Iya, Cinta Seorang Musisi.
itu cuman kalau sekarang dicari cuman ada di SoundCloud aja sih. Oh, SoundCloud. Belum ada di YouTube sih. Oh. Saya sharingnya waktu itu lewat media timeline ya. Timeline masih ada zaman-zaman line itu. Saya nulis-nulis sama teman, bantu share. Akhirnya semua teman-teman bilang suka gitu. Nah, akhirnya saya punya inisiatif buat oke lah buat dia. Ini minta bantuan nge-share karena lagi diputusin cinta atau karena memang mau dikenal gitu? Nah ini coach, banyak fungsi sih coach. ada luka batin biar baca. Gini ibaratnya coach, kayak saya tuh udah disakitin banget, cuman saya nggak mau balas dendam dengan cara kasar ataupun dendam yang menyakiti dia. Ini membalas dengan positif gitu. Iya, seperti itu coach. Dalam artian mungkin yang nonton mudah-mudahan nanti bisa tahu nih ternyata ini ya positif banget nih gitu. Yang nonton tahu mungkin. Ya. Oke. Yang asalkan ini mantannya satu gitu, jangan nanti mantannya 5 itu kan jadi bingung penonton yang mana. Aduh, parah sih coach story. Oke. Sudah buat band, akhirnya di sini terbayarkan dalam artian jengah saya dengan positif ya. Iya. Akhirnya saya diundang nih. Band saya ini diundang karena saking ngebumnya lagu saya waktu itu. Bukan terlalu boom banget sih. Di sekelilingkup Bali lah. Apa nama bandnya waktu itu? Melodi Senja. Melodi Senja. Nama band saya Melodi Senja. Terus pada akhirnya rasa jengah saya itu terbayarkan, dendam saya itu terbayarkan. Saya diundang ke sekolah cewek yang nyakitin saya. Nah, itu dia. Untuk main di sana. Dan pada akhirnya setelah saya disakitin, saya diundang ke sana. Terus dia nonton nggak? Dia ngechat saya dulu. Ini Melodi Senja gitu. Cinta seorang musisi singlenya. Kamu main gitu. Ya saya balas, saya bilang, "Yes, aku main." Gitu. Terus jam berapa saya kasih tahu, terus udah saya di lokasi, dia nanya lagi ngechat, aku boleh ke backstage nggak? Gitu. Akhirnya yang ditemenin di sana dan terbalaskan lah, dia minta saya kayak dulu lagi gitu, kayak deket gitu lagi, bisa nggak kita kayak gitu lagi? Maaf nggak, gitu. Saya sudah move on. Wah, saya terima kasih banget nih sama yang cewek itu. Terima kasih banget. Cuman bukan gara-gara sih ya. Dari dia saya dapat pengalaman yang membuat saya tuh bisa lepas dari zona-zona saya yang dulu. Karena dulu diikat mungkin ya. Saya belum pacaran sih. Belum pacaran. Cuman saya waktu mau pacaran sama dia, mau nembak dia gitu lah dalam artian coach ya. Percintaan gitu. Gak apa-apa, kan anak muda yang nonton malah jadi ilmu gurunya dari sini gitu. Tanpa harus ngalami punya pengalaman. Dari percintaan tuh saya tembak, saya ditolak mentah-mentah. Karena ditolak mentah-mentah lalu Satria buat lagu ini. Saya pikir udah pacaran ditolak. Belum. Baru nembak ya. Iya, baru nembak. Dulunya image saya tuh masih terbuli tuh. Sebelum saya jadi bukan sebelum jadi sih. Sebelum saya buat lagu itu. Image saya terbuli kayak dikucilkan sama teman-teman lah. Artinya diomongin, ditolak kayak gitu ya. Kasarnya begitu ya. Iya, seperti itu. Kesannya kayak cowok jelek gitu. Ya, menarik sekali sampai buat grup band Melodi Senja. Judul lagunya tadi apa? Cinta Seorang Musisi. Coba dinyanyiin deh. Seperti apa? Oke, rapnya aja ya. Ya, rapnya aja. Memang ku tak tampangmu pas-pasan dan seadanya, tapi soal cinta engkaulah segalanya. Kalau tampang pas-pasan gitu ya. Iya. Tapi kalau cinta segalanya. Waduh, mantap. Jadilah Melodi Senja. Saya nih tukang simpulin nih. Gitu kan waktunya saya menyimpulkan. Jadi ternyata perjalanan dari seorang Satria ini sampai dia bisa membuat sebuah inspirasi, menulis lagu, membuat grup band itu diawali dari ditolaknya cinta seorang Satria sama seorang gadis idolanya gitu. Nah, kalau gadis idolanya menonton sekarang atau siapapun yang menonton ya di sini, nanti saya suruh. mari kita melihat begini ya, dalam perspektif yang lebih luas. Kita kadang mencintai orang itu hanya melihat casingnya saja. Banyak.
Sehingga muncullah lagu tadi. Kalau tampang saya pas-pasan, tetapi kalau cinta saya segalanya. Wow. Gitu kan. Jadi kita sering melihat percintaan itu dari casing saja. Oh ini kayaknya cantik, kayaknya ini cakep, kayaknya ini keren. Ya, kalau kita hidup sama dia, bisa jadi hidup kita neraka, bisa bermasalah, gitu kan? Karena tidak bisa diukur. Caranya gimana nih? Ini gampang nih. Kalau misalnya nih anak muda yang nonton acara ini, kalau kalian lagi mau cari pasangan nih, belum dapat jodoh nih, gitu ya, lagi cari pasangan, ukurannya itu bukan cantik atau ganteng, bukan itu ya. Ya, jadi karena begini, kalau kita melihat orang cantik, orang ganteng, itu ada masa waktunya. 60 aja dia udah berubah. Jangankan 60-50 aja dia berubah. Rambutnya mulai putih, gitu kan, udah mengkerut, mulai gemuk. Lalu makanya banyak orang sekarang bisnis kecantikan tuh ramai. Karena dimanfaatkan nih, orang tidak mau tua, padahal sudah pasti tua. Mau sekeras apapun dia berusaha, dia tetap tua, capek, gitu kan. 70, lalu seseorang akan meninggal. Begitu dia meninggal, kalau ditanam nih, kita bukan ngomong dibakar ya. Kalau ditanam, itu kan yang sisa nanti tinggal tengkoraknya aja. Bisakah kita melihat kecantikan orang itu dari tengkoraknya saja? Oh, saya mencintai kamu tengkorak. Kalau beneran yang itu ya bilang. Nah, artinya kita melihat, oh ternyata kita salah melihat seseorang. Lihatlah apa yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Lihatlah kemampuannya dia, potensi dirinya, kemudian hal-hal apa yang bisa diselaraskan, disesuaikan. Karena kalau orang hidup berpasangan itu pasti berbeda. Iya. Kecepatan melakukan penyesuaian ini penting. Makanya kalau kalian lagi sakit hati nih, ya, Satria ini kan belum. Tadi saya pikir sudah pacaran berhenti, ternyata baru mau nembak aja kan. Iya. Nah, kalau kalian yang sudah diputusin, udah tenang aja. Buat lagu kayak Satria, buat grup band, lakukan hal-hal positif ya. Dan ketika Satria diajakin, bisa nggak kita kembali dekat lagi? Satria menjawab, nggak bisa lagi. Artinya apa? Kita tidak bisa hidup di orang di masa lalu kita. Yang masa lalu ya sudah masa lalu. Sekarang ya sekarang. Ya. Jadi dari pembicaraan sama Satria Grup Band ini ternyata arahnya ke percintaannya. Iya. Lalu bagaimana memilih pasangan yang baik dan benar, dan jangan melihat dari sisi luarnya saja, karena pasti dia tidak akan langgeng bertahan lama. Cara gampangnya itu aja, lihat tengkorak. Nah kalau udah dia dikubur nanti udah jadi tengkorak. Mana yang cantik dulu itu mana, yang ganteng itu mana. Sekarang tengkoraknya sama kok, ciptaan Tuhan. Kalau ngukur dari segi fisik ya. Iya kan? Ada nggak tengkorak cantik? Sama aja kan? Oke, tulang aja kayak gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh memilih pasangan yang cantik dan bagus. Maksud saya, kalau memang nggak ketemu supaya tidak minder, supaya tidak malu gitu ya. Oke. Pengalaman banget. Nah, oke. Jadi kita akan mulai lanjut sedikit lagi. Pelajaran dan pengalaman apa yang Satria dapatkan dari melestarikan seni budaya ini? Kalau tadi kan dari cinta dapat tuh dari bandnya. Iya. Sekarang kalau seni budaya nih, apa pelajaran yang didapetin? Pelajaran yang saya dapetin atau pengalaman selama ini gitu ya? Yang lebih ke pengalaman aja mungkin ya. Ya, pengalaman. Ke pengalaman Tiang dulu, pengalaman Tiang dari nari ya. Nari itu ada pengalaman pahit sih. Ada pengalaman pahit, nari, itu nari ngayah-ngayah segala macam. Itu konteksnya saya udah ngayah, terus dimarah sama guru juga, terus saya nangis, dan di sana saya nggak ada yang hirauin waktu itu karena konteksnya saya masih di Puputan waktu itu ya, kalau nggak salah di Puputan saya masih SMP ya, SMP masih ikut sanggar, terus saya ikut nari. Pengalaman saya itu waktu itu ibu dalam kondisi sakit. Ibu dalam kondisi sakit. Saya mau nggak mau harus mewakili Banjar juga, karena di Banjar Batanpoh memerlukan yang namanya tarian juga kan, waktu itu kong kebiar. Terus ibu saya jatuh sakit, saya bingung yang mana nih. Ibu saya sakit hipertensi, stroke ringan. Terus oke lah, bapak saya ngambil keputusan, kamu nari-nari aja. Kalau masalah ibu bapak yang ngurus, tapi maaf bapak nggak bisa ngikutin kamu di sana. Dan pada akhirnya penyesalan saya itu, kenapa saya harus ikut nari? Sedangkan di sini saya nggak ada yang hirauin. Saya capek nari, habis nari itu, itu keringat. Ya pasti ya. Iya kan, supus keringat sampai saya cemburu malah lihat, wah teman-teman udah dihampirin sama ibu sama bapaknya, dikasih minum segala macam.
saya sendiri nggak ada yang care gitu. Iya, saya merasa di sana itu sempat hampir punya niatan selesai nari. Udahlah, Stop gitu ya. Kayak gitu. Tapi bapak lagi gembul. Berarti yang menyemangati itu bapak lagi. Bapak lagi. Bapak yang lebih keras. Cuma dua-duanya sih. Cuma bapak yang lebih keras. Oke, saya rasa pikiran bapak kamu keputusannya benar, Satria ya. Artinya begini, bapak ingin kamu memang terus fokus mengembangkan seni budaya itu, sementara ibu bapak yang tanggung jawab, gitu kan? Karena toh juga misalnya kalau kita lihat secara perspektif luas, kamu ya paling cuma bisa ngelihat ibu ngerawat dikit-dikit kan gitu kan. Nah, mungkin bapak kamu berpikir udah nari aja, dari situlah sampai detik ini kamu punya sebuah passion, hobi di bidang menari. Coba dari dulu udah dihalangi, mungkin sampai sekarang akan tidak menciptakan kebiasaan. Karena hampir 90% hidup kita ini adalah tentang kebiasaan. Kalau kita terbiasa bangun pagi jam 5, sekarang disuruh bangun jam 8, kayaknya agak sulit. Ya, kalau biasanya ngopi jam 7 pagi, terus dibuatin kopi jam 8, pasti nggak enak minumnya kayak gitu. Atau bahkan sudah biasa ngopi jam 7, kita tidak bawa jam, pengen ngopi pasti jam 7. Karena otak kita sudah tahu deh. Nah, ini kira-kira jam 7 dah nih. Nah, saya mau ngopi ini. Masih sekitaran jam 7, lihat, oh jam 7. Jadi 90% tentang habit, tentang kebiasaan. Untuk itu, mari teman-teman semua, kalau kita simpulkan, mungkin waktu kita terbatas, dan kasih komen di bawah. Kalau kalian ingin lagi Satria ada di sini sama saya, kita akan buat serial-serial berikutnya, dan kita akan membuat bahasan filosofi dari sinom-sinom pupuh-pupuh yang akan Satria nyanyikan. Kita akan artikan. Mungkin Anda penasaran di podcast berikutnya, apa sih makna lagi dari lagu Dadong Daul, kemudian Bebeki Putih Jambul gitu kan, Juru Pencar, itu ada makna-makna yang kita bisa nanti sampaikan kepada teman-teman. Jadi stay tune di Coach Wira di Mantra Hati, supaya teman-teman generasi muda Hindu siapapun yang menonton acara ini tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi sekaligus edukasi dan pengetahuan. Oke, kita tutup sesi podcast video pada kali ini. Masih bersama saya Coach Wira di Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Jangan bilang-bilang.